Kenapa para orang tua menaruh dendam di kulkas, sementara anak-anak kecil menaruh dendamnya di jemuran, di angin-angin, cepat kering, cepat menjadi masa lalu. Tapi yang menarik, sekeras-kerasnya permainan catur, semua orang menyadari, sekeras-kerasnya pertandingan catur, orang selalu menyadari bahwa itu cuma permainan. Silakan menertawakan kehidupan dengan ngakak, dengan cekikian, dengan kepingkal-pingkal, sepanjang bukan ketawa asal tidak menangis. Di lons-lons bandara, di peron-peron kereta api, aku sering melihat perempuan sendirian yang tertawa hanya supaya tidak menangis. Halo para galauan, galauwati, dan para galau di antara Wan dan Wati. Harus lengkap sekarang nyebutnya. Founding Fathers itu kurang lengkap, sekarang Founding Parents. Wati dan Wan harus ada di antara Wan dan Wati. Galauan, galauwati. Terutama para penggemar lagu-lagu siapa itu? Bernadia. Bernadia. Galauwati, galauan. Tapi jangan rendah jadi orang galau. Orang galau itu penting karena dunia ini, astronomi terutama dunia astronomi itu berjasa pada Galileo Galilei, Galileo Galilei. Jadi astronomi itu dikembangkan oleh orang-orang galau. Tapi kalau aku akan bilang bahwa sekarang kalau kita ketemu misalnya tengah malam, kita bukan melean, kita bukan insomnia. Aku bukan insomnia, aku bukan orang yang melean. Aku hanya pekerja malam yang menggali lubang di lubukmu. Aku hanya pekerja malam. Aku lebih senang nyebut para perenung dengan pekerja malam yang menggali perigi, menggali danau di lubukmu. Di tengah orang-orang galau, mungkin kita bisa berpikir sambil galau. Kenapa anak kecil pagi berantem, sore main lagi? Sementara orang tuanya yang ngebela di pagi hari itu, sorenya masih berantem, masih menyimpan dendam. Kenapa para orang tua menaruh dendam di kulkas, sementara anak-anak kecil menaruh dendamnya di jemuran, di angin-angin, cepat kering, cepat menjadi masa lalu. Mungkin loh ya, karena pada anak kecil lah definisi manusia sebagai homo ludens, makhluk yang bermain, itu berlaku tanpa mereka tahu apa itu homo ludens. Kita di seminar-seminar tentang ngomongkan di perguruan-perguruan tinggi, di forum-forum akademik mengatakan bahwa manusia itu adalah homo faber, binatang yang bekerja, homo sapiens, binatang yang makhluk yang berpikir, dan homo ludens, makhluk yang bermain. Kita sering mengingat homo sapiens, kita sering mengingat homo ludens, homo faber, kita sering mengingat kerja dan berpikir, tapi kita melupakan manusia sebagai homo ludens, makhluk yang bermain. Karnaval, balap karung, lomba makan kerupuk, panjat pinang, itu menunjukkan homo ludens. Tapi kita kadang-kadang sengaja di basar-basar, di kampung-kampung RT/RW. Anak kecil melakukan itu tanpa tahu. Anak kecil itu seperti orang dewasa, hal yang menyangkut tentang cinta. Dia tidak tahu definisi tentang cinta, tapi jatuh cinta saja. Jatuh cinta itu seperti orang naik sepeda atau seperti orang berenang.
Karena ada kan orang, oh naik sepeda itu nggak bisa diseminarkan, naik sepeda itu nggak bisa di briefing melalui pertemuan-pertemuan di hotel-hotel, di ballroom-ballroom. Begini naik sepeda seperti motivator itu menjelaskan motivasi. Naik sepeda adalah lakukan, jatuh, bundas-bundas kalau dalam bahasa Jawa. Lututku ini ya semua orang mengalami, nggak usah pamer karena semua orang pasti jatuh-jatuh dengan sepeda itu. Bahkan kata-kata Einstein yang paling terkenal tentang naik sepeda kalau nggak salah, naik sepeda kalau nggak ingin jatuh tetap kamu harus terus maju, jangan diem. Wah, dalam, jeru. Berenang juga begitu, nggak bisa. Anak-anak, ibu dari PKK mana? Kelompok PKK mana, ibu-ibu dari Posyandu mana, beginilah ya. Berenang itu ada gaya kata, ada gaya kupu-kupu, ada gaya nepotisme, waduh, ada gaya koruptor ya, enggak ini, ada gaya punggung, nggak bisa. Kamu harus jegur langsung, kamu harus mencebur langsung. Itulah hidup. Yeah. Kalau nggak percaya coba aja. Aku yakin ISO speed itu nggak dikasih tahu sama orang tuanya, nggak dikasih tahu sama tetangga-tetangganya. Begini loh, kalau main game kamu harus temperamental dan kamu harus responsif dan harus spontan dan kamu harus ya apa ya namanya ya spontan. Enggak, tahu-tahu ya ISO speed ya seperti itu. Lalu datang ke Singapura, datang ke Indonesia, yang diklaim kementerian itu kedatangannya, walaupun penyelenggaranya yang berdatangan dia akhirnya protes. Ini pekerjaan kami, bukan pekerjaan kementerian. Sebetulnya di Jawa itu sudah ada juga ISO speed, namanya almarhum Ki Mantep Sudarsono. Dia tuh karena kecepatannya bermain wayang, bahkan sering disebut dalang setan. Kalau kalian belum pernah dengar, namanya dalang Oye, karena dia mengiklankan obat yang Oye. Nah, Mas Mantep itu kecepatannya tinggi sehingga disebut dalang setan, karena kalau mendalang dia tangannya seperti banyak sekali. Sayangnya Mas Mantep namanya tetap Mantep Sudarsono, bukan Mantep ISO speed. Kecepatan tinggi. Anak-anak nggak usah dikasih tahu bahwa hidup adalah permainan. Justru semakin tinggi usianya, semakin KTP-nya itu KTP seumur hidup seperti aku. Harus dikasih tahu ini permainan loh. Pilkada ini cuma permainan loh. Pemilu dimanapun itu cuma permainan loh. Jangan terlalu serius. Nanti abis itu musuhan. Pernikahan itu juga permainan loh. Jangan terlalu serius. Kalau misalkan habis nikah ternyata istrimu bawa ketiak, ya sudah, maafkan, ya itulah permainan. Mungkin kamu nggak tahu sebelumnya ketika pacaran atau ketika ta'aruf. Kalau suamimu itu begitu jadi suami, tiba-tiba kamu tahu bahwa suamimu itu tidurnya ngorok, ya jangan langsung cerai. Enggak, ya itulah permainan. Hidup ini permainan. Kamu tinggal merespon ya, menghadapi orang ngorok ya ngorok lagi. Jadi sama-sama jadi senso. Kita boleh terganggu oleh senso, apalagi kalau kita di tempat wisata, bikin ketenangan, begitu masuk hotel yang asri, tiba-tiba di 100 meter atau 50 meter dari kita, aduh, itu terganggu. Tapi kalau suami atau istri yang ngorok, saya kira apa alasannya terganggu? Kalau kita ingat bahwa pernikahan, bernegara, berdesa, berprovinsi, berkabupaten, itu hanyalah permainan. Tidak ada penguasa absolut. Seorang penguasa yang sangat ditakuti, sangat berpengaruh, bisa saja di rumah dia takut sama istrinya. Atau kalau penguasanya itu perempuan, bisa saja di rumah dia takut suaminya. Terus suaminya takut sama siapa? Bisa saja suaminya takut sama anaknya. Terus anaknya takut sama siapa? Mungkin nggak takut sama kadal, mungkin nggak takut sama komodo,
mungkin nggak takut sama gajah, tapi takut pada cicak. Banyak loh pilot-pilot yang terbang tinggi, banyak pemanjat tebing yang terbang tinggi, begitu lihat cicak, apalagi cicak melumah itu, yang putih kayak lunak, ada yang ketakutan lari terbirit-birit. Ada seorang pasukan komando yang berani tarung sama siapapun, begitu melihat kecoa, apalagi kecoa yang terbang, wah, takutnya setengah mati. Jadi lingkaran-lingkaran ketakutan itulah permainan. Ngomong-ngomong soal kadal, aku jadi teringat puisiku dulu banget waktu zaman SMA. SMA itu zaman dulu ya. Kadal, binatang yang kecil. Kecil sedikit disebut cicak, besar sedikit disebut biawak, lebih besar lagi namanya buaya. Ada buaya darat, ada buaya sungai, yang berbahaya air mata buaya. Kadal, binatang yang kecil sedikit disebut cicak, besar sedikit disebut biawak, lebih besar lagi disebut buaya. Ada buaya sungai, ada buaya darat, yang berbahaya air mata buaya. Cuman SMA, masa lalu yang disanggup kita ketawakan. Yang paling beruntung sebetulnya master-master catur seperti Anatoly Karpov, Rusia, atau kita punya Utut Adianto yang jadi anggota DPR, seorang master pemain catur. Itu, wah, udah kayak patungnya Agus Rodang itu, yang di Perancis itu, yang berpikir begini. Isinya kita sibuk berpikir, waduh, ini kok bisa catur masuk olahraga? Yang olahraga apanya tuh? Wong tengok-tengok itu olahraga, gitu loh. Tapi yang menarik, sekeras-kerasnya permainan catur, semua orang menyadari, sekeras-kerasnya pertandingan catur, orang selalu menyadari bahwa itu cuma permainan. Jadi cara untuk menembus keluar dari suatu hari kamu ditempeleng istri atau suatu hari kamu ditempeleng suami, cara untuk keluar dari situ, cara untuk menertawakan itu, adalah menyadari bahwa ditempeleng, disuruh tidur di sofa, gak di kamar, itu hanyalah permainan. Ada suatu permainan asik sekali. Ingat ya, Bang Roma. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Itulah kuda lumping. Kalau orang naik orang ya itu namanya kuda-kudaan. Ini bukan orang naik kuda, tapi kuda bohong. Orang berdemokrasi, tapi demokrasi bohong. Namanya kuda lumping. Orang berekonomi kerakyatan, tapi ekonomi kerakyatan bohong. Namanya kuda lumping. Kita bisa marah atau kita bisa siapapun yang akan jadi menteri keuangan. Cara untuk keluar dari zona terlalu serius memandang hidup, ditolak skripsi, judul skripsi masih cemen lah menurut aku. Tapi kalau kamu masuk ke ruang dosen calon pembimbingmu dan judul skripsimu ditolak, begitu keluar dari pintu buka WA kamu diputus pacar. Wah, itu sakit banget. Diputus pacar, terus malamnya begitu malam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu nggak bisa pulang kampung karena nggak punya duit. Wah, itu ada cancok. Tapi kalau mengingat ini permainan, orang ditolak skripsinya, tapi penolakan bohong, itulah kuda lumping. Orang diputus cinta, tapi cinta-cintaan, itulah kuda lumping. Orang nggak bisa pulang karena Lebaran karena nggak punya duit, itulah kuda lumping. Satu yang akan aku tawarkan, wah sudah kayak Gus Wais ini aku. Enggak lah.
Nanti kalau aku ini jadi kayak AA Gym atau kayak Ustadz Dasat. Jangan, aku ini bajingan. Cara untuk keluar dari zona terlalu serius adalah selalu menyadari bahwa ini sekedar permainan. Apapun. Kalau kamu nggak percaya bahwa hidup ini sekedar permainan, tanya ke Sintayong atau ke Mayor Teddy. Mayor Teddy, Sintayong, hidup itu permainan nggak? Tanya deh. Pasti Mayor Teddy ngelihat pangkatnya yang mayor, terus kan Kopassus kan baret merah di dekat Prabowo. Ngelihat pakaian militer seperti kayak dunia anak-anak loh. Aku dulu waktu anak-anakku masih kecil-kecil, aku beliin pakaian jenderal-jenderalan. Karena kostum yang paling mewakili dunia permainan itu adalah kostumnya jenderal. Macam-macam, nggak tahu ini bintang-bintang segini banyak di sini ada, terus pegang pedang. Itu kan kayak, apalagi nikahnya yang pedang pora itu, wah, udah kayak permainan. Apalagi kalau upacara, jelas-jelas kita harus menghargai teknologi. Tapi militer apa menghargai teknologi? Menurut aku kurang. Jelas-jelas ada mikrofon. Mikrofon itu penemunya siapa ya? Lupa aku penemunya. Jelas-jelas ada mikrofon. Masih teriak-teriak. Kepala! Inspektur upacara! Loh, sudah ada mikrofon loh. Alexander Graham Bell atau apa, aku nggak ngerti yang menemukan itu. Mau dihargai. Mestinya kalau udah ada mic, sudah ada earphone di sini, kepada inspektur upacara. Hormat! Gerak! Berarti dia menghargai teknologi. Berarti nggak apa-apa, nggak salah, Wong. Karena memang pakaian tentara itu kan kayak dunia permainan anak-anak. Tanya ke Sintayong juga, karena jelas-jelas kalau bola satu kok diperebutkan 20 orang. Mestinya kalau 20 orang kasih bola 20 dong. Dia main satu-satu, nggak rebutan gitu. Berarti Sintayong sama Mayor Teddy akan bilang, ya hidup adalah permainan, setuju. Dan bagaimana cara menertawakan sehingga kita menertawakan, dan bagaimana cara kita menertawakan konflik-konflik kita hari ini dengan siapapun, nggak cuma para mantan-mantan peserta pilkada, enggak, semuanya. Caranya menganggapnya sebagai masa lalu. Putus cinta, begitu sudah jadi masa lalu, kita akan ketawa sendiri. Gagal dapat pekerjaan, pedih sekarang, begitu sudah jadi masa lalu, kita akan mengingatnya dengan senyum-senyum. Sepertinya kita menyanyikan lagu-lagunya Teti Kadi. Sengaja aku datang ke kotamu, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng, senyum-senyum. Oh iya, gerimis-gerimis, kita jalan-jalan bergandengan tangan. Dan sekarang dia sudah jadi istri orang lain. Tapi begitu diingat sebagai masa lalu ya, kok bisa ya? Kita dulu lari-lari di sepanjang pantai, di dalam hujan, karena ada puisi, menangislah di dalam hujan, menangislah di luar kemarau, menangislah di dalam hujan, agar kau tak bisa membedakan mana yang jatuh ke telaga itu, air matamu kah atau air penghujan. Ya. Selalu menyadari bahwa hidup ini permainan. Kalau nggak bisa, anggaplah itu masa lalu. Kita akan bisa ketawa. Panjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Oh, mesra ya, kalau orang Medan mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Itu kalau nggak syar'i, kalau syar'i menambah nikmatnya malam syahdu. Nggak, sorry.
Hidup ini permainan, dan hidup ini semuanya akan berlalu, menjadi masa lalu. Karena pada kedua hal itu, kita bisa ketawa. Dari ketawa ngakak sampai ketawa, ya, asal bukan ketawa supaya tidak menangis. Silakan menertawakan kehidupan dengan ngakak, dengan cekikian, dengan kepingkal-pingkal, sepanjang bukan ketawa asal tidak menangis. Di lons-lons bandara, di peron-peron kereta api, aku sering melihat perempuan sendirian yang tertawa hanya supaya tidak menangis. Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do. Good play. Look how they shine for you, and everything you do.